Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivel Kavi, saya dari PBSI Reguler A22. Nah, kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Nah, sebelum kita membahas model pembelajaran kontekstual, saya akan membahas tentang model pembelajaran. Karena apa? Kontekstual termasuk dari jenis-jenis model pembelajaran. Nah, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah rangkaian atau pola yang disusun oleh guru yang dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, dalam model pembelajaran banyak jenis-jenisnya seperti kooperatif, kolaboratif, discovery learning, kontekstual, dan yang lain-lain. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Nah, apa sih model pembelajaran kontekstual itu? Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang berbasis dengan materi belajar yang dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut gitu. Nah, jadi seorang guru dalam menggunakan model pembelajaran ini harus bisa mengkaitkan mengkaitkan pengalaman yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut dengan materi belajar yang dibuat olehnya gitu. Jadi seorang guru harus bisa membangkitkan pengalaman yang dimiliki oleh para muridnya gitu dalam menggunakan model pembelajaran ini. Nah, paradigma model pembelajaran ini tidak lagi dengan guru dengan apa yang diajarkan, tapi bergeser dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Dengan siswa apa yang dilakukan gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Jadi, maksudnya adalah di sini peran guru tidak lagi banyak. Peran guru di sini hanya bisa mencontohkan, mengajarkan, kemudian seorang siswa tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh guru tersebut dengan menalarkan pengalamannya dengan materi belajar yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Nah, model pembelajaran kontekstual ini banyak ditemukan di kalangan sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan. Karena apa? Di sekolah menengah kejuruan banyak belajar yang berbasis dengan praktik. Jadi karena banyaknya praktik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah SMK, banyak pula guru yang menggunakan model pembelajaran ini demi membuat murid-muridnya itu lebih aktif dan kreatif gitu. Contohnya kita ambil dari sekolah SMK TKJ misalnya, teknik komputer jaringan. Nah, kita contohkan seorang guru yang membuat sebuah komputer gitu, atau merakit sebuah komputer. Nah, guru tersebut mencontohkan bagaimana membuka mur mungkin, atau memasang bagian-bagian komputernya, hardware-nya, memasang software-nya. Nah, dalam mencontohkan itu, murid-muridnya yang melihat gurunya melakukan tindakan pembongkaran komputer tersebut, muridnya tersebut langsung bisa menalar gitu. Oh, ternyata membongkar PC ini hampir sama dengan saya membongkar ini, atau merakit PC ini hampir sama dengan saya memasang barang ini gitu. Jadi nalar yang dimiliki oleh murid bisa terbangun dalam melihat apa yang dicontohkan oleh guru tersebut. Nah, itu contoh dalam dunia SMK. Nah, kemudian untuk penilaian dalam model pembelajaran kontekstual ini ada yang berbentuk tes, kinerja, dan proyek. Nah, contohnya penilaian ini seperti tes. Mungkin seorang guru memberikan sebuah nilai ujian tes yang ditujukan kepada muridnya gitu, agar muridnya bisa memahami apa yang telah ia lakukan. Atau proyek, mungkin guru membuat sebuah ujian praktik gitu, agar muridnya bisa melatih daya ingatnya gitu mungkin. Kemudian nilai kinerja, mungkin
guru tersebut menilai muridnya dengan mengamati bagaimana muridnya tersebut dalam mengerjakan praktik yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Nah, itu tadi contoh dari SMK. Kalau dari SMA, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia, metode model pembelajaran kontekstual ini bisa digunakan dalam pembuatan puisi, karena kita tahu puisi banyak diambil dari kalangan masyarakat gitu, cerita-cerita masyarakat. Mungkin berdasarkan pengalaman, juga bisa berdasarkan isi hati penulis gitu. Jadi seorang penulis bisa mencurahkan isi hatinya berdasarkan pengalamannya gitu, dan dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, jadi seorang penulis puisi tersebut menulis puisinya dengan pengalaman pribadinya, pengalaman sedihnya, pengalaman bahagianya, dan itu juga menjadi sebuah kreativitas tersendiri yang dimiliki oleh penulis tersebut dalam mencurahkan pengalamannya gitu. Kemudian untuk mewujudkan pembelajaran yang kontekstual, sangat diperlukan yang namanya itu creative thinking skill, critical and creative thinking skill, kemudian inquiry, dan using authentic assessment. Nah, maksudnya di sini, di pembelajaran ini harus membutuhkan yang memang namanya kreativitas yang dimiliki oleh seorang siswa dan murid gitu. Jadi kreativitas seorang siswa sangat diperlukan dalam pembelajaran ini gitu. Inquiry, maksudnya inquiry adalah bagaimana seorang siswa tersebut dalam memecahkan masalah yang ia dapat, kemudian ia memecahkan masalahnya tersebut berdasarkan pengalaman atau pengalaman belajarnya yang telah ia dapat gitu. Jadi pembelajaran kontekstual ini harus memang berdasarkan dengan kreativitas, pemikiran yang kritis, dan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah belajar gitu. Memecahkan masalah materi belajar yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual ini. Nah, kekurangan dan kelebihan pembelajaran kontekstual ini pasti ada, karena setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama kita ke kelebihan. Kelebihan pembelajaran kontekstual ini adalah guru tidak lagi mengajarkan atau menjelaskan dengan banyak-banyak. Guru hanya mencontohkan, kemudian menyuruh siswanya untuk langsung mengerjakan tugas atau materi yang diberikan oleh guru tersebut gitu, dengan berdasarkan pengalaman dan apa yang telah ia dapat dari hal yang sudah dicontohkan oleh guru tersebut. Namun kekurangan pembelajaran kontekstual ini adalah pengalaman yang kurang dari seorang murid, atau pengalaman belajar yang kurang dari seorang murid, atau kemampuan nalar yang tidak kreatif, kemampuan nalar yang pendek atau tidak kreatif, itu pasti sangat sulit bagi seorang siswa. Apalagi siswa-siswa yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif, itu pasti sangat sulit dalam menjalankan model pembelajaran kontekstual ini. Kesimpulan dari model pembelajaran kontekstual ini adalah kemampuan seorang murid itu dipacu dari pengalaman yang dimilikinya. Jadi, seorang murid harus bisa mengembangkan pengalamannya untuk kebutuhan belajarnya. Jadi, seorang murid ini harus bisa mengkaitkan pengalamannya dengan materi belajar yang sedang dihadapkan olehnya, yang diberikan oleh gurunya gitu. Dan seorang guru harus bisa membuat materi ajar yang sesuai dan pas untuk para muridnya, agar para muridnya bisa memahami dan menalar apa
materi apa yang dapat diterima oleh muridnya tersebut, yang dapat dipahami oleh muridnya tersebut. Dan di model pembelajaran kontekstual ini, guru tidak lagi menjelaskan terlalu banyak. Guru hanya mencontohkan, kemudian sedikit menjelaskan, dan sisanya dikembalikan kepada muridnya dan bagaimana seorang muridnya dalam memahami dan menangkap materi belajar yang diberikan oleh gurunya. Sekian dari saya, Viva El Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.